sahabat Dompas, kembali lagi di channel Dompas Lecture. Kali ini saya akan membahas spesial pertama kali mengenai editing video. Nah, belajar video itu mudah, nggak ada yang namanya belajar editing itu susah, siapa yang bilang. Nah, kali ini saya akan mengajarkan, men-sharing tentang dasar dari editing agar kalian mahir nantinya ke depannya untuk mengediting video. Nah, pertama yang mesti kalian pelajari, pertama adalah drag and drop video dulu. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah drag and drop video di Sony Vegas Pro. Kemudian bagaimana memisahkan video dan sound. Kemudian memotong videonya dan audionya, kemudian opacity video, bagaimana menurunkannya, kemudian kontrol volume di Sony Vegas bagaimana, kemudian fade in, fade out, dan yang terakhir adalah rendering. Nah, itu tujuan kita belajar kali ini. Langsung saja, pertama kalian running dulu Sony Vegas Pro. Nah, di sini saya menggunakan versi 18 ya, Sony Vegas Pro 18. Kemudian saya akan cari footage ya. Saya contohkan di sini footage-nya pakai Ilir 7 ya, pakai Ilir 7. Oke. Nah, di sini tidak perlu saya masukkan ke media generator dulu atau project media. Jadi saya langsung drag and drop saja di timeline-nya. Nah, ini di no saja ya. Oke. Nah, ini tampilan pertama di Sony Vegas ya. Di timeline-nya ada video track, kemudian yang di bawahnya adalah audio track. Oke. Nah, ini tahap pertama drag and drop. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana caranya memisahkan video dengan sound di Sony Vegas? Caranya gampang sekali. Tinggal kalian tekan tombol U pada tombol keyboard kalian. Tekan tombol U. Nah, sebelum saya tekan tombol U, saya pastikan dulu ini tidak misah ya, belum misah. Videonya belum misah, ya saya geser, masih menyatu. Sekarang saya tekan tombol U. Saya pisah. Oke, saya geser ya. Nah, antara video dan audio sekarang sudah terpisah. Saya Ctrl Z lagi untuk menggabungkannya. Kemudian, kalau muncul pertanyaan, kalau sudah dipisah, bagaimana cara menggabungkannya kembali? Nah, misalkan dia terpisah seperti ini. Sekarang kita gabungkan kembali. Pastikan pertama kita klik video atau audionya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah terblok, dia tandanya ada list kuning ya. Nah, kemudian tekan tombol Ctrl, tahan, klik audio tracknya. Kalau sudah terblok dua-duanya, baru kita tekan tombol G. Nah, secara otomatis video dan audio sudah tergabung kembali. Kita lihat, sudah tergabung kembali. Nah, simple itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke pemotongan. Bagaimana cara kerja Sony Vegas Pro dalam memotong video dan audio? Gampang sekali. Pertama, kalau kita mau memotong video sekaligus memotong durasi, ada dua langkah. Pertama, memotong dari sebelah kiri, tarik ke kanan. Ini memotong durasi. Atau memotong dari akhir video ke kiri. Ini sudah terpotong. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita bisa men-split ya. Jadi kalau di Sony Vegas, men-splitnya tinggal tekan tombol S saja. Misalkan di sini saya play ya. Ctrl F12 berhenti di tempat yang kita inginkan. Nah, tinggal tekan tombol S, maka dia sudah terpisah, terpotong. Namanya split, tekan tombol S. Oke. Nah, itu untuk materi pemotongan. Kemudian sekarang kita pengaturan opacity dari video, dan selanjutnya cara kontrol volume di Sony Vegas Pro. Nah, di Sony Vegas sangat gampang sekali untuk menurunkan opacity videonya ya, dari 100% hingga alpha 0 ya.
Tidak perlu pindah-pindah kursor, geser sana, geser sini, input sana, input sini, nggak perlu. Tinggal kalian arahkan. Di sini ada opacity namanya ya, opacity. Di tengah video tracknya itu berwarna hijau Tosca. Tinggal kalian geser, tarik ke bawah. Ini 68%, ini 55%. So, kalau kita turunkan sampai bawah, mentok 0%. Maka alfanya kosong. Ya. Saya play lagi. Nah, mudah bukan cara menurunkan opacity. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kerja Sony Vegas Pro mengontrol audionya, audio track ya. Gampang sekali untuk mengontrol audio di Sony Vegas Pro. Siapa aja bisa. Tinggal tekan tombol V, ya. Tekan tombol V, maka di sini akan muncul timeline. Kalau belum kita menggunakan note, ya, satu garis saja. Ini kita kontrol suaranya, kita naikkan bisa, nih, ya. Saya naikkan ke atas, dan suara semakin besar. Oke, kalau saya bawahin sampai 0. Dia juga akan hilang suaranya ya. Udah ya, itu untuk mengontrol suara. Nah, tidak sampai situ aja untuk mengontrol suara di Sony Vegas. Tadi langkahnya pertama saya ulangi lagi, tekan tombol V maka akan timeline kontrol volumenya akan muncul. Kalau kita mau menghilangkan kontrol volumenya lainnya, tinggal tekan tombol V lagi. Ya, maka dia akan hilang tombol lainnya. Nah, sekarang saya aktifkan lagi. Sekarang saya mau mengkondisikan bahwasanya di sini akan saya turunkan volumenya. Ya, di sini saya buat note. Gampang sekali ya buat note-nya ya, tinggal double klik aja. Nah, di sini bagian sini saya mau naikkan. Oke. Di bagian awal mau saya fade in suaranya. Jadi belum muncul ya, belum muncul, tahu muncul gitu ya. Nah, di sini saya kecilkan suaranya, saya kunci di sini nih, note lagi titik. Ya, kita buat titik, note. Nah, saya play ya. Belum ada suaranya, lama-lama muncul. Terus dia sampai titik normal ya. Kalau saya tambahkan lagi di sini. Terus dia naik sampai suaranya besar ya. Nah, itu cara mengontrol volume di Sony Vegas Pro ya. Jadi kalau mau buat dubbing-dubbingan juga bisa di sini ya. Dan nggak perlu pakai geser-geser nomor ya, input angka, geser-geser lagi nggak perlu. Jadi pakai timeline-nya aja. Nah, selanjutnya kita lakukan cara fade in, fade out di Sony Vegas Pro. Nah, biasanya ya, kalau dia fade in, fade out di Sony Vegas Pro, di ujung paling kiri atas atau di awal video ada warna hijau Tosca. Arahkan kursor ke ujung kiri atas ya di awal video. Pastikan simbol kursornya sudah berubah ya. Jadi segitiga siku-siku. Maka kalian tinggal arahkan kursornya, tarik ke kanan. Nah, ini namanya fade in ya. Jadi awalnya 0, lama-lama terlihat ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau fade out itu di akhir video. Nah, maka kita fade out kan, arahkan kursor ke ujung atas kanan, kita tarik ke kiri. Nah, ini namanya fade out. Oke, tadi kita sudah belajar juga tentang fade in dan fade out videonya.
di Sony Vegas Pro. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana cara merendering di Sony Vegas Pro. Oke, caranya gampang sekali. Durasi rendering itu bisa ditentukan dari point node renderingnya di timeline ya. Misalkan kalau contoh footage di sini total durasinya itu sampai dengan 4 menit 17 detik ya, 4 menit 17 detik. Nah, ini bisa keseluruhan di rendering dengan cara di double click. Terus di atas timeline-nya ya, oke. Terus di atas timeline-nya ada loop region. Nah, itu bisa di double click. Jadi dia bisa memberikan point node secara keseluruhan di timeline videonya. Dan juga ini bisa disesuaikan sampai di menit berapa kita mau merendering ya. Nah, ini tinggal kita tarik saja point looping regions-nya, misalkan sampai sini gitu ya, di rendering sampai menit ke 14 detik. Misalkan saya cuman mau merendering video ini sampai dengan 14 detik saja. Kalau sudah di blok seperti ini ya, kemudian kita ke file render as ya, ke render as. Nah, yang biasanya yang saya gunakan kalau dia lebih detail itu pakai Magic AFC AAC MP4. Ini yang untuk versi detailnya ya, versi detailnya. Atau juga saya menggunakan Sony AFC MPC. Ini versi tingginya ya. Versi high-nya ini jarang sekali tapi ya. Ini jarang sekali saya gunakan. Tapi yang sering saya gunakan yang Magic AFC ya. Kemudian hasil renderingnya itu mestinya disesuaikan minimal dari source yang kita gunakan. Misalkan saya menggunakan kamera Nikon D850, itu menggunakan resource sampai dengan 56 fps ya. Nah, maka sebaiknya juga kita gunakan yang internet HD 1080 juga sama 59,9 fps. Boleh turunnya jangan sampai drastis, tapi turun ke 29,97 fps. Saran saya seperti itu. Nanti kalau kita lebih turun lagi, nanti pixelnya akan turun juga gitu ya. Ya minimal turunnya ke 720 aja lah, versi smartphone ya. Jadi tidak terlalu noise juga. Nah, ini masih aman ya, masih aman. Oke, kita coba di render ke Full HD ya, 1080 59,9 fps. Nah, kalian boleh di 29,9 fps. Saya render. Ini tampilan rendering di Sony Vegas Pro 18. Kita bisa checklist optionnya ya, open folder apabila proses rendering telah selesai. Nanti akan muncul folder renderingnya. Oke. Ini saya proses rendering 97%, 10, 9, oke 100% ya. Cancel. Oke, nah secara otomatis dia akan memunculkan folder renderingnya. Nah, ini sudah selesai renderingnya. Nah, kalau saya play hasil gitu ya. Oke, nah itu seperti itu. Ini tidak saya full jalankan, musiknya takutnya kena copyright. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini untuk dasar-dasar dari video editing ya. Nah, kalau kalian sudah memahami beberapa teknik dasar editing ini, mulai dari drag and drop video, kemudian memisahkan video dengan soundnya, kemudian memotong, dan selanjutnya opacity video, kemudian control volume, fade in fade out videonya, kemudian yang terakhir tadi adalah
rendering. Nah, itu sudah menjadi cikal bakal dan modal awal kalian bisa mahir untuk editing. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.